025145. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan ulang presentasi dari kelompok 2, yaitu kepemimpinan pendidikan. Pertama, apakah itu pengertian kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menerjemahkan keinginan para anggota yang menekankan pada tujuan dan saran organisasi melalui kegiatan, memberi motivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan anggota, dan memberi dukungan baik di luar maupun di dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Tugas berutama pemimpin ialah membentuk dan memelihara lingkungan di mana para anggota bekerja sama dan dalam kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah manajerial sistem dalam organisasi, khususnya dalam pengembalian kebijakan atau keputusan sebagai inti dari kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah memahami keadaan anggotanya, di mana anggotanya terpenuhi baik kebutuhan bekerja, motivasi, reaksi, kesehatan, dan kesejahteraan. Ada 3 contoh kepemimpinan, yaitu yang pertama demokratis, yang kedua autokratis, dan yang ketiga kendali bebas. Masuk ke penjelasan yang pertama ialah demokratis. Demokratis ialah pemimpin yang berkonstitusi dengan kelompok. Gaya demokrasi berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan berjalan lancar mencapai tujuan apabila masalah yang timbul diputuskan bersama antar pemimpin dan anggota. Dan yang kedua ialah autokratis. Autokratis adalah pemimpin membuat keputusan sendiri. Karena kekuasaan terputuskan pada suatu orang, ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Gaya autokratis berdasarkan pada pemerintahan bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan apabila semuanya semata-mata diputuskan dan ditentukan oleh pemimpin. Dan yang terakhir ada kendali bebas, yang berupa pemimpin membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terputuskan pada satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Gaya autokratis berdasarkan pada pendirian bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan apabila semuanya semata-mata diputuskan dan ditentukan oleh pemimpin. Selanjutnya adalah kepemimpinan efektif di lembaga pendidikan. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaganya. Kedua, memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibandingkan anggotanya. Ketiga, memahami kebiasaan dan karakteristik anggotanya. Dan yang terakhir adalah mempunyai karisma wibawa di hadapan anggotanya atau orang lain. Jadi kesimpulannya ialah kepemimpinan adalah kemampuan mengetahui dan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan terdiri dari demokrasitas, kendali bebas, dan autokratitas yang digunakan sesuai situasi dan kebutuhan organisasi. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.